bantu dengan slideshow. Ya, saya juga mau menyampaikan selamat kebangkitan Paskah buat kita semua. Minggu Paskah. This day is Resurrection Day. This day is Resurrection Day. Hari ini adalah hari kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus kita. Kebangkitan mengalahkan maut. Dan hari ini kita mengingat Dia dengan membaca kitab Yesaya ini. Yesaya 53 ayat 1 saya baca. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah dengan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Ia tidak tampan. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, hingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita mengingatkannya. Lihat, Yesus waktu di kayu salib, dia tidak tampan lagi. Kenapa? Karena wajahnya sudah rusak, wajahnya sudah hancur, punggungnya sudah hancur, tubuhnya semua sudah hancur. Semaraknya pun tidak ada. Gak ada lagi yang menginginkan Yesus. Tubuh itu sudah jelek sekali. Tubuh Yesus sudah jelek sekali. Amin, haleluya. Bapak Ibu perlu tangkap ini, jemaat Tuhan dan saudara-saudaraku yang menonton ini. Ya, boleh kasih komen juga di bawah ya, sebagai Anda mengikuti ibadah ini. Amin. Shalom. Tuliskan di sini. Itu kami sangat menghargai ya, Bapak Ibu. Aktif juga sama dengan gereja. Kalau hanya diam saja, kayaknya gimana lah. Tapi kalau ada yang berkata amin, itu respon itu membuat semangat yang baru. Halo Bapak Ibu, oke, kasih komen. Tapi diperhatikan, lebih penting daripada komen Anda juga. Semaraknya pun tidak ada, hingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak. Hilang semarak Yesus, hilang daya tariknya. Kenapa? Karena luka-luka dan muka yang hancur, tak seorang pun menginginkannya. Tak ada orang pengen lihat luka-luka, ya, tak ada. Kalau orang kecelakaan atau jatuh, kalau bisa kita jangan lihat, tak sedap lihat. Seperti ini juga. Ini yang dalam Yesus. Sehingga, next verse. Ayat berikutnya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, Yesus mengalami kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Lihat, sangat dihina. Yesus dihina, dianggap orang pemberontak, dianggap dia penyesat, dianggap dia disetarakan dengan orang-orang yang jahat. Buktinya dia dihukum bersama dua penjahat, pemberontak ini. Yesus dianggap sebagai penjahat pada waktu itu. Dia dihina. Bayangkan, orang yang berbuat baik, orang yang ingin menyelamatkan, orang yang mengasihi, malah dia dihina sebaliknya. Gak ada dihormati sedikit, bahkan direndahkan serendah-rendahnya. Apa ini gunanya Bapak Ibu? Terus apa gunanya buat Bapak Ibu dan saya kalau Yesus direndahkan serendah-rendahnya? Supaya engkau memiliki kemuliaannya. Amin. Kamu hari ini gak ada lagi, walaupun manusia merendahkanmu, orang-orang merendahkanmu, tapi kamu telah memiliki kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Jadi kamu orang mulia, kamu orang dimuliakan Tuhan. Jadi kalau kamu mengerti kebenaran ini, kamu gak bisa minder, kamu gak bisa rendah diri, gak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin orang yang mulia rendah diri di hadapan orang berdosa? No. Tapi masalahnya orang-orang gak mengerti kebenaran, sehingga ketika orang mengejek dia, merendahkan dia merasa sepertinya tak berharga. No. Lihat kebenaran ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan ya. Iya. Karena semua yang dalam Yesus itu mendatangkan keuntungan buat Anda. Jadi jangan melihat Yesus mati, terhina, di antara pemberontak dan sebagainya. Terus apa gunanya buat saya? Apa hubungannya? Kalau Anda melakukan seperti itu, Anda tidak mengerti kebenaran.
Tetapi kalau Anda mengerti kebenaran, maka Anda akan melihat sukacita di sini. Saya ulang, ya, ini mengalir. Tadinya mau perjamuan, tapi biarlah mengalir ya, Bapak Ibu. Ia menderita kesakitan, ia sangat dihina. Supaya apa? Kok Yesus sudah sengsara, Yesus sudah menderita kesakitan, dia dihina. Supaya apa? Ini semua punya kita ini. Bapak Ibu yang di sini digantikan Yesus. Supaya Bapak Ibu tidak mengalami ini, tidak mengalami kesengsaraan, tidak mengalami penderitaan kesakitan, tidak mengalami hinaan. Ketika hal ini terjadi dalam hidupmu, di fakta yang sesungguhnya, kamu bisa berkata dengan kebenaran, itu bukan milikku lagi. Kenapa? Karena semua itu telah Yesus tanggung, telah Yesus bayar di kayu salib. Amin. Telah Yesus bayar di kayu salib. Itu kebenarannya. Jangan berpikir seperti orang gak mengerti Tuhan, gak mengenal Tuhan. Katanya anak Tuhan. Tetapi ketika hal-hal ini terjadi, sama saja reaksinya dengan orang dunia. Saya mau kasih tahu, kau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tangkap kebenaran. Ini memang kebenaran, tapi kalau Anda dan Bapak Ibu dan saya tidak menangkap kebenaran, gak ada gunanya buat Bapak dan Ibu. Kebenaran itu harus dipercayai. Kebenarannya Allah mengasihi kita, bukan Anda. Percaya enggak? You trust Him or not? You believe Him or not? Kalau Anda no believe, no efek. Enggak ada efeknya buat Anda, walaupun Dia sangat mengasihi Anda. Kalau Anda mempercayai, Anda menerimanya. Karena cara satu-satunya menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan keselamatan Anda pun, cara menerima keselamatan dengan percaya. Amin. Itu karya terbesar Tuhan kita. Cara menerima mukjizat terbesar Anda hanya dengan percaya. Ini pun mukjizat. Ini masih di bawahnya diselamatkan. Kenapa? Kenapa karya di kayu salib itu yang mukjizat terbesar? Karena Bapak Ibu, Tuhan untuk menyembuhkan orang, Tuhan untuk bahkan menghidupkan orang mati, bahkan menciptakan jagat raya ini, Dia hanya ngomong. Jadilah. Tuhan Yesus Allah Bapa, Allah kita, Elohim, hanya ngomong. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah bintang-bintang. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah ikan-ikan. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Berfirman, hanya berfirman, maka jadilah. Ya, membentuk manusia, Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Dia diciptakan dengan dibentuk dari debu tanah. Tapi kalau untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, Dia bukan hanya berfirman atau apa, Dia memang harus mati. Karena untuk menebus dosa-dosa kita, Tuhan tidak hanya berfirman, tapi Dia juga mati di kayu salib. Jadi mana yang lebih hebat karya itu? Karya penciptaankah atau karya di kayu salib? Kalau penciptaan, Tuhan hanya berfirman, tapi untuk menghapus dosa-dosamu dan saya, Dia harus mati. Supaya apa? Supaya ada keadilannya. Kalau Dia hanya berfirman untuk menghapus dosa, bisa kan? Dia bisa lakukan semuanya, bisa. Tapi kalau Tuhan hanya berfirman, terhapuslah dosamu, di mana keadilannya? Padahal firman Tuhan berkata, semua dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Firman tak bisa dihapuskan. Satu iota pun nggak bisa dihapuskan. Firman harus digenapi. Kalau mau dilakukan, contoh Bapak Ibu, upah dosa adalah mati. Masalahnya saya semua berdosa, berarti kita harus mati supaya adil. Kalau kita dihidupkan, kalau dosa-dosa kita tak dihukum, Bapak Ibu, kalau dosa-dosa kita tak dihukum, maka Tuhan tidak adil.
Ya, betul dia mengasihi kita. Padahal firman berkata, dosa harus dihukum, upah dosa adalah maut. Itu kekal, tak bisa diganti. Tak bisa tiba-tiba Tuhan berkata, oh, dosa tak dihukum lagi. Dosa tak jadilah. Hukum tak jadilah. Ayat yang dulu itu, firman yang dulu, Tuhan tak bisa lakukan itu. Firman sekali Tuhan mengucapkan firman-Nya, itu kekal. Jadi firman Tuhan berkata, dosa, upah dosa adalah maut. Semua dosa harus dihukum. Terus bagaimana? Kita semua sudah berdosa. Kita semua melakukan kesalahan. Baik orang percaya, baik tidak percaya. Anda orang percaya hari ini, besok siapa yang menjamin Anda tidak melakukan kesalahan? Oh, saya pastor tidak melakukan kesalahan. Saya akan lebih baik dari mereka. Itu standar Anda, standar Tuhan. Ketika Anda memikirkan Anda telah berdosa dan merusak semua kekudusan. Ketika Anda memikirkan kejahatan, itu merusak semua kebenarannya. Terus bagaimana untuk selamat? Mustahil selamat. Ya mustahil. Mustahil untuk selamat dengan perbuatan baik dan sebagainya. Karena firman telah dinyatakan, semua dosa harus dihukum. Untuk itulah, supaya kamu, supaya Anda dan saya tidak dihukum, harus ada yang dihukum gantikan Anda dan saya. Ada penggantinya, ada substitution, pengganti. Ada yang melakukannya, ada yang dieksekusi untuk Anda. Jadi Bapak Ibu, Yesus telah dihukum untuk Bapak Ibu dan saya. Dia dihukum dan dia mati. Kalau Anda mempercayai hukuman itu dan kematian itu, firman Tuhan berkata, itulah hikmat Tuhan, bukan hikmat Anda. Hikmat Anda susah menerimanya. Hikmat Tuhan, waktu Anda mempercayai itu, maka itu menjadi milik Anda. Terimalah hikmat Tuhan. Jadi waktu Yesus, karena semua dosamu, lihat, dosamu tetap dihukum. Ini penting. Dosa Anda dan saya tidak dihapus begitu saja. Dosa Anda seumur hidup Anda, dosa Anda yang kemarin, dosa Anda hari ini, dan dosa Anda esok. Dosa Anda esok kan belum dilakukan, pastor. Hei, supaya terjamin keselamatanmu, seluruh hidupmu, dosamu harus diampuni dan harus dipastikan diampuni. Kalau dosamu yang kemarin dan dosamu hari ini diampuni, artinya keselamatanmu tidak terjamin, belum pasti. Karena kamu masih melakukan kesalahan besok. Bukan doa saya melakukan Anda kesalahan, tapi lihat standar Tuhan. Berpikir juga sudah salah, Bapak Ibu. Berpikir salah itu dosa. Standar kudusnya Tuhan. Hei, menyerahlah. Tapi Tuhan memberikan kabar baik buat kita semua. Dia telah mengeksekusi seluruh dosamu seumur hidupmu. Dosamu kemarin, dosamu tadi pagi, yang Anda marah-marah, terlambat bangun, pikiran Anda marah, emosi, yes, kedua. Dan besok semua Yesus telah hapus. No, Yesus telah tanggung di kayu salib. Maka adillah penghapusan dosamu. Amin. Jadi pengampunan dosamu adalah adil. Tuhan mengasihimu, tapi Dia juga adil mengampuni dosamu. Karena Dia adalah Allah yang adil. Jadi dosamu sudah dihukum, bukan dihapuskan begitu saja. Nggak bisa dosa dihapuskan begitu saja. Harus dihukum. Upahnya harus mau. Tidak boleh tidak. Baik, dosa kecil, dosa besar, semua adalah, ya ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi semua baik dosa kecil, baik dosa besar, semuanya mau ujungnya. Tapi karena ada substitution Anda, who is Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Dia melakukannya anak domba Allah, maka adillah pengampunan dosamu. Bagaimana Anda menerima pengampunan dosa itu?
percaya. Bagi Bapak Ibu juga yang mendengar ini, yang bukan orang percaya, perhatikan bagus-bagus. Anda memiliki kesempatan untuk diselamatkan selama nafas masih dikandung badan, selama hayat masih dikandung badan. Itulah kesempatan Anda. Ketika Anda telah mati tanpa menerima pengampunan, Anda mati dengan dosa-dosa Anda. Anda mati dengan tanpa diampuni. Dosa Anda harus dihukum di dalam Anda sendiri. Tapi barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosanya ditimpakan kepada penyelamat ini, Yesus Kristus. Yesua penyelamat ditimpakan ke Yesus Kristus. Begitu Bapak Ibu. Jadi barang siapa, kalau Anda sudah percaya Yesus, tidak ada lagi pengampunan buat Anda. Benar. Roma 8 ayat 1, tidak ada pengampunan orang yang di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena semua dosamu telah diampuni. Telah diampuni. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, Anda harus menanggung dosa Anda sendiri. Ya, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Semua dosa harus dihukum. Anda harus menanggung dosa Anda itu harus dihukum dan Anda harus mati dalam neraka. Saya dalam bicara neraka, karena neraka bukan tempat saya, tapi neraka memang ada. Tapi puji Tuhan, bagi orang yang sudah percaya, rumah Anda adalah di surga. Di dalam rumah Bapakku adalah tempat terdengar suara Yesus yang teduh. Dia menyediakan tempat bagimu. Lihat, bagi orang percaya, Yesus menyediakan tempat bagimu di surga. Neraka bukan tempatmu. Neraka memang ada. Penghukuman memang ada. Maut memang ada. Tapi bagi orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukanlah tempat Anda. It's not yours. Heaven is yours. Amen. Lihat, kamu suka cita. Ayo suka cita. Kembali kepada ayat ini. Ia dihina dan dihina sehingga orang menutup mukanya. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Yesus dihina supaya kau mendapatkan kemuliaannya. Yesus menderita kesakitan supaya kau mendapatkan sukacitanya. Yesus sengsara supaya kamu mendapatkan kedamaian semuanya. Ini Anda yang bilang. Lihat Bapak Ibu, apa yang dialami Yesus di kayu salib itu adalah menggantikan Anda. Amin. Itu menggantikan Anda dan saya. Apa yang dialami Yesus? Oke, next. Next. Come on, fokus. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nih, tadi Tuhan mengalami semuanya, kesengsaraan, kehinaan, dan sebagainya. Firman Tuhan juga menjawab. Ini jawabannya ini. Karena orang menghina, karena orang berkata, kasihan dia. Orang-orang di situ yang menonton pada waktu itu, atau ketika Anda menonton TV, the movies, Golgotha, atau the Passion of Christ, ketika Anda menontonnya, Anda mengasihi Yesus, benar? Kasihan kepada Yesus, kasihan kepada Yesus. Yes, bagus, Anda punya perasaan. Tapi kebenarannya adalah itu Anda yang dieksekusi di sini, di dalam Yesus Kristus. Dia sedang menggantikan Anda. Kebenarannya, percaya ini. Dia sedang menggantikan Anda. Yesus sedang menggantikan Anda di kayu salib.
Kalau Bapak Ibu percaya ini, Anda mengerti kebenaran. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Lihat, sesungguhnya, kalau dikatakan sesungguhnya, ini bukan mungkin, it's not probably, no, atau kadang-kadang, no, atau mungkin saja, no. Kebenarannya sesungguhnya ini benar. Kebenarannya adalah penyakit kita lah yang ditanggungnya. Amin. Itu kebenarannya. Supaya apa? Supaya Anda tidak sakit-sakit. Ada orang berkata, sakit ini Tuhan yang kasih. Kalau Anda percaya sakitmu dari Tuhan, jangan minta kesembuhan. Minta tambah diperparah, supaya tambah kamu mengikuti perintah Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kebenarannya, Bapak Ibu. Segala sakit penyakit tidak datang dari Tuhan. Makanya lawan penyakit itu, minta kesembuhan daripada Tuhan. Karena kesembuhan adalah milik Tuhan. Penyakit adalah dari si jahat dan dari dunia ini yang terkutuk. Tapi akibat semua itu akibat dosa, benar? Karena di Taman Eden tidak ada sakit penyakit, Bapak Ibu. Sebelum Anda jatuh ke dalam dosa, sebelum Anda jatuh ke dalam dosa, tidak ada sakit penyakit. Artinya, sakit penyakit itu adalah akibat dosa, benar? Bukan akibat dosamu juga, akibat dosa opung kita, Adam. Akibat dosa satu orang, maka semua orang jatuh ke dalam dosa. Tapi lebih benar lagi, karena satu orang benar, kita dibenarkan. Amin. Oke, kembali ke sini. Oke, nanti kita tunggu pula, saya jelaskan tambah sedikit lagi. Semua sakit penyakit adalah akibat dosa. Tetapi dosa telah selesai di kayu salib. Karena dosa telah selesai di kayu salib, Anda bisa mengklaim, Anda bisa memproklamirkan, aku tidak bisa sakit-sakitan lagi, aku sehat karena dosa telah selesai. Karena kita tahu dosa sakit itu akibat dosa. Akar utamanya adalah dosa. Timbullah sakit penyakit, timbullah kesenjangan, timbullah sebagainya. Dan kebenaran kabar baik hari ini di hari Paskah ini, Paskah yang luar biasa ini, Bapak Kebangkitan ini, saya menyampaikan kebenaran. Tolong tangkap ini. Dan roh saya menangkapnya juga. Akar daripada semua masalah kita telah selesai. Terus apa penyebab sakit penyakit dan sebagainya? Harusnya tidak ada ketika kita berkatakan kebenaran. Terus bagaimana untuk kebenaran itu berlaku buat kita? Ingat, orang percaya hidup karena iman, hanya karena percaya. Loh, kok hanya percaya, Pastor? Firman Tuhan yang ngomong, firman Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara. Ayo, itu hikmat Tuhan. Kalau hikmat kita kayaknya nggak kayak gitulah. Saya pun nggak setuju. Masa kayak gitu saja kita selamat, masa kayak gitu saja kita sembuh. Harus begini dong, bla 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 bla. Nggak ada yang salah dengan hikmat Anda. Anda dikasih Tuhan hikmat, Anda dikasih tahu pengetahuan, Anda dikasih tahuan dan sebagainya. Tapi semua itu taklukkanlah ke dalam Kristus, di bawah kaki Kristus. Segala pengetahuanmu, segala pengalamanmu, segala hikmatmu, taklukkanlah di bawah kaki Yesus. Maka itu Anda akan mengalami kasih. Amin. Saya kira ini powerful ya. Bukan ini tema saya hari ini. Tadi saya membahas yang lain. Ayo. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lihat, kita kira dia dipukul dan ditindas Allah. Tuhan, ini dia orang jahat ini. Yesus disamakan dengan penjahat, kiri kanannya adalah pemberontak penjahat. Bisa Yesus ditaruhkan di situ. Kasihan itu ya Yesus ya. Iya. Karena kita juga sama dengan yang dua orang itu. Saya dan Anda. Saya dan Anda juga. Kalau Anda mau terima ini. Tapi saya terima ini. Saya sebenarnya layak disejajarkan dengan dua penjahat itu. Tapi Yesus
telah menggantikan saya di posisi itu. Supaya apa? Supaya saya layak duduk di meja Bapa. Haleluya. Karena saya telah disejajarkan dengan penjahat besar itu, digantikan Yesus, sehingga saya hari ini layak di perjamuan Tuhan. Saya sudah layak. Tuhan layakkan, tapi kan perbuatan saya memang bagus-bagus banget, betul. Tapi semua itu kehinaan saya yang ada telah Yesus gantikan. Sehingga saya bisa berkata hari ini, oh yes, Bapak Ibu, ini kabar baik buat Anda. Siapapun yang melihat ini, kalau Anda melakukan kejahatan, pekerjaan Anda juga jorok, pikiran Anda juga jorok, dan sebagainya, datang kepada Yesus, lihat dan berkatakan, semua kekotoran, kejorokan saya, perbuatan saya, masa lalu saya, masa hari ini, dan masa yang akan datang, semua telah Yesus tanggung di kayu salib. Dia telah disejajarkan dengan penjahat, dia telah disejajarkan dan dihinakan. Itu adalah kehinaanku, itu adalah perbuatanku yang dilakukan kepada Yesus, sehingga saya hari ini oleh karena kasih karunia dan kemurahannya bisa duduk semeja dengan Bapa. Saya layak masuk ke tahta kasih karunia-Nya, ke tahta ke ruang Maha Kudus. Anda sudah layak. Hanya oleh darah Yesus dosaku dihapusnya. Hanya oleh darah Yesus sakitku disembuhkan. Hanya oleh darah Yesus hinaku diganti mulia. Hanya oleh darah Yesus, nothing but the blood of Jesus, nothing but the blood of Jesus Christ. Hanya oleh karena darah Yesus. Bapak Ibu, sangat sederhana. Injil itu sangat sederhana. Sangat sederhana, it's so simple. Kalau Anda percaya. Tapi masalahnya Anda dan saya selalu lebih suka memakai pikiran kita. Padahal the gospel is the good news. Kenapa good news? Karena very simple. Karena hanya dengan percaya darah ini, darah Yesus bisa menyembuhkan saya, dan ini telah dilakukan. Kalau Anda percaya itu, Anda dikuduskan. Sangat sederhana, so simple. Kayaknya enggak lah muncul pikiran Anda itu. Pikiran dunia Anda, pikiran yang terkontaminasi itu. Percaya. Karena hanya dengan ini, hanya dengan darah Yesus Anda disembuhkan. Ini pengorbanan Yesus di kayu salib sudah sempurna. Apa yang telah sempurna, jangan kau tambah-tambahin, nanti rusak yang sempurna itu. Ya. Karena dalam berkata, ya, darah Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit, telah membersihkan dosa kita. Tapi harus juga kita berbuat baik. Anda, saya mau kasih tahu, Anda sedang berkata begini, pengorbanan Yesus tidak cukup untuk penghapusan dosa kita, tapi harus ditambah dengan perbuatan baik. Ingat, sepertinya bagus, tapi itu Anda sedang merusak kasih karunia ini. Anda sedang merusak darah itu. Bagaimana dengan itu, Pastor? Cukup dosa Anda selamatkan hanya oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Terus bagaimana dengan perbuatan baik? Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dilahirkan kembali di dalam roh. Anda menjadi ciptaan baru, dan Anda diberi hati yang baru. Hati yang baru itu menuntutmu untuk perbuatan-perbuatan baik, dan bahkan kau disebut dengan adalah baik Allah. Artinya ada roh Allah tinggal dalam engkau. Kalau roh Allah tinggal dalam engkau, bagaimana mungkin Anda melakukan yang jahat terus-menerus? Impossible. Tidak mungkin. Kalau roh Allah, kalau hatimu sudah diperbarui,
maka itu menuntun kepada hal-hal yang ilahi, hal-hal yang baik, hal-hal yang baru. Amin. Ini Injil, ini kabar baik. Jangan percaya Injil, percaya hikmat Tuhan. Jadi jangan keselamatanmu ditambah dengan perbuatan baik. No, Anda sedang merusak anugerah. Itulah yang disebut anugerah Bapak Ibu. Perjanjian lama itu adalah perjanjian hukum agamawi, Taurat. Anda diselamatkan, diberkati, tergantung kepada kesetiaan, tergantung kepada cara hidup Anda. Tapi nyatanya tak ada satu orang pun yang selamat melakukan hukum Taurat itu. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, tangkap bagus-bagus. Kenapa saya sering bilang tangkap bagus-bagus? Karena saya sering bilang berita yang nangkap perasaan saya nih kali. Haleluya. Karena emosi saya lihat. Oke, tapi saya berkata terus. Karena saya juga nggak nangkap sepenuhnya sih, jujur. Tapi Tuhan saya mau belajar. Tidak ada yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, seorang Musa pun tak lolos, dia diskualifikasi kok di bawah hukum Taurat. Dan mana Pastor Tulus, Abang Tulus, Pendeta Tulus, Brother Tulus tahu itu. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, the promised land. No, dia tidak dia tidak masuk ke dalamnya karena dia gagal mengikuti perintah Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, you tidak boleh masuk Musa. Moses, kamu nggak boleh masuk karena kamu gagal. Hanya 2 orang yang kualifikasi yang dari Mesir yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Semua yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb, mereka adalah lahir di Mesir. Kenapa hanya mereka? Karena mereka punya hati yang berbeda. Mereka percaya karena kemurahan Tuhan saja. Oke. Musa tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Saya mau kasih tahu, kalau seorang Moses yang menerima langsung hukum Taurat, the law, di Gunung Sinai dari Tuhan, jangan coba-coba bertaruh mengalahkan Musa melakukan hukum Taurat. Menyerah saja. Tuhan, kalau Musa saja tidak bisa melakukan hukum Taurat, aku pun menyerah. Ya, Tuhan tahu persis kita nggak bisa lakukan. Maka Yesus datang menggantikan, mengeksekusi, menggenapi tuntutan hukum Taurat itu. Sehingga waktu Yesus menggenapinya, the law is finished. Hukum Taurat selesai di kayu salib. Hukum itu tidak berlakukan lagi kepada Anda. Anda sekarang masuk ke dalam hukum yang baru, perjanjian kasih karunia. Perjanjian kasih karunia dasarnya adalah bukan lagi perbuatan Anda, ketaatan Anda, tapi dasarnya adalah iman. Ingat ya, Martin Luther bilang sebut sola fide, hanya oleh iman kita diselamatkan. Bapak gereja yang luar biasa, Martin Luther. Saya sangat mengagumi Martin Luther. Dia seorang reformis yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa, mengubah zaman kegelapan gereja menjadi masuk ke dalam kebenaran. Gereja dipulihkan. Makanya saya pas 500 tahun reformasi Martin Luther, anak saya yang kedua lahir. Karena kagum saya
pengen anak saya itu orang yang reformis, orang yang sesuatu yang baru. Semangat Martin Luther dia miliki dalam hidupnya. Saya kasih namanya Renzo Luther. Renzo adalah reign in life, berkuasa atas kehidupan karena satu orang telah mati menggantikan dia. Jadi akan berkuasa dalam kehidupan. Dan Luther, dia memiliki semangat, dia memiliki hati, dia memiliki fight seperti Martin Luther. Martin Luther bilang, sola gratia, hanya oleh karena kasih karunia. Lihat Bapak Ibu, hanya oleh karena kasih karunia, jangan ditambahin ya. Hanya oleh kasih karunia plus, no. Sola fide, hanya karena iman, jangan tambahin. Itu yang tentang Martin Luther. Iman plus perbuatan. Martin Luther bilang hanya karena iman saja. Perbuatan adalah buah daripada iman Anda. Karena orang dunia ini tidak bisa melihat iman Anda. Orang dunia melihat iman Anda dari perbuatan Anda. Maka berbuatlah yang baik, supaya Tuhan dipermuliakan dari perbuatan Anda. Dan keselamatan Anda adalah hanya karena iman. Sola Scriptura, ada 5 sola, tapi 3 yang benar. Hanya Injil, hanya Alkitab, sumber, the mother of our science, the mother of our wisdom, pusat daripada segala pengetahuan kita, segala pengajaran kita, our teaching, the mother of our teaching, the mother of our preaching. Ketika Anda berkhotbah dan mengajar, biarlah Alkitab adalah pusat satu-satunya, dasar satu-satunya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab, itulah. Makanya mimbar ini dan saya sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, saya telah tetapkan, saya beritakan apa yang dikatakan Alkitab. Fokusnya the center is Jesus Christ on the cross. Itu Injil. Anda bisa pengetahuan yang banyak, punya filsafat dan sebagainya, it's okay, no problem. Tapi ketika Anda mau menyampaikan kebenaran, biarlah Alkitab saja yang jadi pusat dan satu-satunya. Amin. Kita lanjutkan ini. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu yang pikiran kita. Sepertinya kasihan dia dan sebagainya. Apa? Kita sepertinya nggak melihat. Oke. Next. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lihat, kenapa Yesus tertikam di kayu salib? Dia nggak lakukan kesalahan dan dia nggak berdosa, tetapi dia tertikam. Ayat firman Tuhan berkata, karena pemberontakan kita. Jadi kalau Anda merasa sering memberontak kepada Tuhan, benar itu, dan Tuhan tahu Anda seorang pemberontak sebenarnya. Tapi ketahui kebenarannya. Pemberontakanku sendiri telah ditanggung Yesus di kayu salib. Amin. Itulah yang lawan Yesus. Kalau Anda merasa pemberontak, sadari memang Anda seorang pemberontak. Tapi ingat, Yesus telah menanggung pemberontakan Anda. Dan waktu Anda mempercayai ini, maka roh pemberontakan itu akan dikalahkan. Itulah kuasa Injil. The power of the gospel. Injil adalah kekuatan Allah. The gospel is the power of God. Roma 1 ayat 16. Jadi untuk mengalahkan semua kedagingan kita, semua dosa-dosa dunia ini, Injil harus dimengerti, Injil harus diberitakan, Injil harus ditangkap, kebenaran harus diterima. Itulah kekuatan Allah untuk mengubahkan hidupmu, mengubah keluargamu, mengubah anak-anakmu. Mengerti kebenaran. Kalau Anda berusaha untuk merubah diri sendiri, Anda melakukan kekuatan Anda, ya Anda akan stres ujung-ujungnya.
atau merasa akan sombong ketika Anda mampu melakukannya. Padahal Anda nggak mampu sebenarnya. Tapi ketika mengerti kebenaran, maka Injil itu akan berjalan. Kekuatan Allah akan menjadi milik Anda. Tetapi dia ketika oleh karena pemberontakan kita, lihat, jangan lagi tertuduh apa yang telah selama ini kamu telah memberontak kepada Tuhan, dan kamu tertuduh dan pengen baik. Nyatanya Anda terus memberontak. Tapi kalau Anda mempercayai pemberontakanku telah ditanggung Yesus di kayu salib, maka itulah kekuatan Allah akan mengalir dalam hidupmu. Kamu akan berubah, bahkan kamu tidak menyadari kamu berubah. Kamu tidak perlu lagi berkata, aku harus berubah, aku harus berubah. Dengan kekuatan sendiri, dan Anda akan berkata, aku tidak mampu, cuma. Tapi kalau Anda akan menangkap ini, maka kamu tidak sadar, bahkan tidak sadar, Anda telah berubah. Dia bukan oleh karena kejahatan kita. Ya, masih ada pikiran-pikiran jahat, perlakuan jahat. Tapi katakanlah kebenaran ini, kejahatanku telah ditanggung Yesus. Dia telah diremukan oleh karena kejahatan. Kalau Anda menangkap ini, maka kejahatan itu akan kalah dalam diri Anda. Dalam kedagingan Anda akan kalah tertanam dalam kematian Yesus di kayu salib. Anda harus mengakui kita memiliki sifat-sifat itu tanpa Kristus, dan kita mau mengalahkannya terus, melawan. Tapi nyatanya, ya tidak usah dijelaskan, Anda tahu dan Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda berkata kejahatanku telah diremukan di dalam Dia, maka sifat itu akan mati. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini ayat ini saya bilang pewahyuan ya. Saya dapat pewahyuan dari Tuhan tentang ayat yang sedikit ini. Dikatakan begini. Saya baca pelan-pelan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini maksudnya. Kalau saya menangkap ini, kita melakukan pemberontakan, kita melakukan kejahatan. Karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita, Yesus menanggungnya. Dia tanggung. Yesus juga tidak hanya menanggung kejahatan kita. Atau contoh gini, saya jahat nih, saya memberontak, saya jahat. Terus Yesus tanggung kejahatan dan pemberontakanku, selesai? No, nggak selesai seperti itu. Yesus tanggung kejahatan saya dan pemberontakan saya, dan Dia menggantikannya dengan kebaikannya kepadaku. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dia gantikan dengan kebaikan. Akan unik ini. Mungkin bakal uang begini. Saya punya hutang kepada adik saya Violin. Violin ini sekarang lagi dia yang kamera saya. Saya punya hutang kepada Violin 100.000. Terus ada Rima di belakang lagi pegang multimedia. Katakanlah dia Yesus. Terus Rima ini karena nggak mampu bayar kepada Violin, dia gak bayarkan hutang saya itu. Dan setelah dia bayarkan, dia berikan lagi saya berkat. Bukan hutang saya aja yang selesai, tapi juga saya mendapatkan berkat karena saya punya hutang. Ini kebaikan yang luar biasa dan kebaikan yang tidak logis. Saya berdosa, saya memberontak, terus Tuhan bayar itu, dan saya diganjarkan, saya mendapat penggantian lagi yang baik daripada kemarin karena Kristus telah mati untuk saya. Oke, pelan-pelan Bapak. Mau Bapak Ibu nanti baca lagi di rumah. Ya sudah, live streaming ini. Karena ini powerful. Keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilut-bilutnya kita menjadi sembuh. Lihat. Dan oleh bilut-bilutnya
kita menjadi sembuh. Firman Tuhan berkata, kenapa kita mengalami kesembuhan Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, karena Yesus telah menanggung sakit penyakit kita di kayu salib. Itu yang membuat kita mengalami kesembuhan. Saya ulang lagi. Jangan dulu pakai pikiran yang lain. Kita sembuh. Firman Tuhan berkata, not my words, but God's words. Firman Tuhan berkata, kita sembuh dari semua sakit penyakit kita, apapun sakit penyakit Anda dan saya, karena bilur-bilurnya kita sembuh. Stop dulu sih, jangan dulu tambah-tambahin dengan pikiran, jangan dulu debat yang ini. Tolong, please, terima saja dulu. Firman Tuhan berkata, engkau sembuh dari sakit apapun, rematik, kanker, cancer, AIDS, coronavirus, apapun namanya, luka-luka dan sebagainya, baik secara fisik, bahkan psikis, baik secara rohani, secara hati, secara jiwa, sakit, Anda bisa disembuhkan. Kalau Anda mempercayai oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh. Biarkan dulu pikiran ini sederhana, jangan dulu tambahin. Iya pastor, oleh bilur, tapi kan kita harus beli obat juga, kita harus ke dokter juga, kita harus hidup sehat. No, stop dulu. Jangan dulu, stop dulu pikiran itu, tinggalkan dulu pikiran itu. Taruh dulu taruh kaki Yesus. Terima dulu firman ini. Aku sembuh karena bilur Yesus di kayu salib telah menanggung segala sakit penyakit. Kalau Anda mempercayai, Anda menerima kesembuhan. Tapi masalahnya pikiran kita sering ditambah dengan firman itu, ditambah dengan pikiran kita. Itu juga berbicara, oke. Saya haleluya. Ini roti ini, kalau kita mengingat Paskah, ini kan roti tidak beragi. Harusnya roti yang tidak beragi, tidak ada raginya, tidak ada rasa yang lain, tawar. Itu yang dimaksud Yesus adalah ketika engkau mengerti firman Tuhan, biarlah tawar, biarlah hanya Yesus yang ada di situ. Jangan ditambahi dengan ragi, pengetahuanmu, pengalamanmu, kata ahli, kata dokter, kata opung, kata nenek moyang, kata si balau. Ya, semua kita hargai. Yes, saya juga menghargai orang Bapak Ibu. Dan saya nggak sebodoh orang bodoh yang tidak menghargai pendapat orang lain, atau seorang bodoh yang tidak menghargai ahli. I appreciate. Saya sangat menghargai orang. Tapi firman Tuhan berkata, roti ini, tubuh Yesus, adalah roti yang tak beragi. Hanya Kristus yang ada di sini. Hanya tubuh Kristus yang ada di sini. Hanya bilur-bilur Yesus yang ada di sini. Jangan tambah dengan pikiranmu, jangan buat beragi dia. Karena roti Paskah adalah roti yang tidak beragi. Tidak beragi. Murni hanya roti. Waktu dengan firman Tuhan saja, murnilah firman Tuhan ditangkap. Jangan langsung tambahin. Gak ada yang salah Anda berobat. Saya pun berobat ke dokter. Saya pun beli obat, saya beli vitamin, suplemen dan sebagainya apa. Saya pun olahraga dan sebagainya. Saya juga makan. Tapi jangan bilang karena makan Anda sehat, Anda sembuh. Anda berkata, rotimu harus tidak beragi, Bapak Ibu. Rotimu harus tawar. Kamu harus berkatakan, kamu harus tinggikan Yesus di kayu salib. Yesus telah menderita di kayu salib. Bagaimana kamu meninggikan Dia dalam hidupmu? Mempercayai seluruh hasil karya itu. Itu kamu sedang meninggikan Tuhan.
meninggikan dia. Dan itu menyenangkan Bapa, hati Bapa. Jadi untuk menerima kesembuhan, tangkap ini. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi apapun, mau sakit-sakit kepala sering, tidak bisa insomnia, tidak bisa tidur, suka ngantuk, apalah itu. Jangan dulu langsung berpikir kepada obat-obat dan sebagainya. Ayo, come on. Pandang Yesus. Fokus kepada Yesus. Maka waktu kamu fokus kepada Yesus, hikmat itu mengalir. Kamu berkatakan, oleh bilur-bilurnya lah aku sembuh, bukan karena yang lain. Yesus telah mati, menderita, bilur-bilurnya, luka-lukanya, kulitnya terkoyak, bahkan tulangnya terlihat. Kenapa Yesus harus tulang-tulang di punggungnya itu terlihat? Dia menderita kesakitan itu karena dia sedang menanggung sakit penyakitmu, supaya kau dengan bilur-bilur itu sembuh. Kalau kamu tidak menerima kesembuhan dari bilur-bilur Yesus, apalah yang Yesus lakukan di kayu salib itu? Kamu tidak memuliakan Tuhan di sini. Karena dia melakukan sesuatu untukmu, kamu tidak menghargainya. Kamu lebih menghargai obat-obatanmu. Kamu lebih menghargai apa kata orang. Kamu lebih menghargai pengalamanmu. Kamu lebih menghargai kata internet. Ayo hargai karya Kristus di kayu salib. Yesus telah mati buatmu di kayu salib. Luka-luka di tubuhnya terkoyak, tercabik, darahnya mengalir deras. Dan dia tanggung dan dia tidak melawan. Walaupun dia berkuasa, tapi dia tidak menanggung. Dia menjadi anak domba sembelihan. Dia membiarkan terus sakit itu karena dia sedang melihat sakitmu disembuhkan. Sakitmu telah ditanggung. Oh, ketika kesakitan ditanggungnya sakit itu, ditarinya sakit itu, dibiarkannya ditanggungnya penyakit itu ditanggungnya ditanggung. Waktu dicambuk, dia berkata, oh sedang menanggung sakit itu, dia sedang menanggung sakit sianu, sedang menanggung dia, sehingga dia, karena waktu dia dicambuki, dia sedang melihat penyakitmu disembuhkan. Dia sedang melihat kankermu disembuhkan, kanker. Dia sedang melihat AIDS-mu disembuhkan. Dia sedang melihat kejiwaanmu disembuhkan. Makanya dia taat, dia tahan terus, dia nggak melawan supaya kau sembuh, supaya kita sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang berpikir, Bapak. Kalau kamu dan saya berpikir seperti itu, kamu sedang meninggikan Tuhan. Kamu sedang menghargai karya itu. Dan Bapa disenangkan. Nah, dengannya panjang kata si Enju. Kok apa hubungannya lebih panjang dengan Yesus di kayu salib? Nah, iya Bapak. Ayo kamu tangkap kasih karunia ini, tangkap Injil ini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di 1 Petrus 2 ayat 24 ini juga diulang. Perjanjian baru ini diulang. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lihat apa yang telah dilakukan di kayu salib. Ini sepertinya ibadah Jumat Paskah ya. Jumat Agung ya. Tuhan taruh dan saya pagi, saya siapkan bahan yang lain. Ini yang saya cerita. Padahal saya sudah begadang menyiapkan yang ada. Lihat Bapak. Oke. Bapak Ibu diberkati dengan berbahagia firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Itulah yang dialami Yesus. Itulah yang diterima Yesus di kayu salib. Dan ini semua. Dan 3 hari sudah Yesus mati, dikuburkan, dia bangkit. Ini adalah hari kebangkitan, resurrection day.
Dia bangkit daripada kematian, menunjukkan bahwa dosa telah dikalahkan. Penderitaan telah dikalahkan. Pemberontakan telah dibayar lunas. Kesengsaraan, sakit penyakit telah dibayar. Lihat, semua hal yang buruk di dunia ini akibat dosa. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam. Semuanya itu akibat dosa. Dan dosa telah selesai, Bapak Ibu. Artinya kalau dosa telah selesai, tidak ada lagi dasar daripada kesengsaraan, kehinaan, sakit penyakit, wabah untuk bisa mengalahkan kita. Karena apa? Karena penyebab utamanya telah hancur. Saya ingat sedikit sejarah kita. Jepang tahun 45 dia menguasai dunia ini semua. Oh, bukan semua. Dia menguasai banyak negara. Tahu waktu dihancurkan Hiroshima dan Nagasaki, dibom, maka kekuatan utamanya di sana hancur. Semuanya rontok akhirnya. Jepang menyerah di mana-mana, menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Termasuk di Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kenapa? Karena kekuatan utamanya sudah hancur. Lihat Bapak Ibu, sakit penyakit, kesengsaraan, kebencian, ketakutan, keputusasaan, kutuk apapun semuanya itu semua karena kutuk. Itu karena kutuk. Tapi puji Tuhan, di kayu salib Yesus telah mengalahkan. Yesus telah bayar, telah dirontokkan di kayu salib semua dosa dan dibuktikan, dibuktikan bab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak tetap karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dibuktikan, he prove it. Dia membuktikan. Artinya gini, saya sudah kalahkan Jepang, saya sudah kalahkan orang itu. Buktinya mana? Orang nggak tahu, nggak ada buktinya. Tapi ketika dibawa orang itu, ini buktinya kepalanya. Kayak Daud mengalahkan Goliat. Buktinya mana? Ini kepalanya si Goliat itu, gitu. Dibuktikan. Yesus juga telah dikalahkan maut. Buktinya apa? Dia hidup. Telah dibuktikan dia hidup. Artinya kekuatan utama si jahat akibat dosa, kekuatan akibat dosa telah diselesaikan. Semua akibat dosa telah diselesaikan karena dosa telah diselesaikan di kayu salib. Sehingga yang tadi sendiri penyakit dan sebagainya, kesengsaraan, penyediaan, kemiskinan dan sebagainya rontok dengan sendirinya ketika Anda mengerti bahwa dosa telah selesai. Dosamu telah selesai di kayu salib. Anda bukan orang berdosa lagi karena dosamu, pemberontakanmu, kejahatanmu, walaupun kadang dalam kehidupan faktamu kamu nggak sekudus malaikat. Tapi kebenaran itu adalah Yesus telah tanggung di kayu salib semua perilaku dan kejahatanmu, dan kamu percaya itu dan dibuktikan Yesus bangkit, maka semuanya yang tadi menggerogotimu akan rontok dengan sendirinya. Amin. Akan rontok dengan sendirinya. Kamu perlu percaya. Saya tutup dengan satu ayat, Roma 5 ayat 17. Saya tutup dengan ayat ini. Inilah dari sinilah nama enjoy, reign in life. Satu dengan ayat Roma 5 ayat 17. Come on. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu. Lihat, kenapa ada maut di dunia ini? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada kelaparan? Kenapa ada? Kenapa tanah terkutuk? Karena satu orang telah
berdosa, namanya si Adam. Adam ini. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi. Ini lebih benar lagi. Kalau Anda mempercayai dunia ini jatuh karena dosa satu orang, Anda harus lebih mempercayai yang ini. Amin. Tangkap ya. Pioli juga tangkap ini. Kamu harus lebih percaya yang ini daripada, karena semua orang percaya kok dunia ini jatuh karena Adam jatuh ke dalam dosa. Semua orang percaya. Semua orang gampang menerima itu. Iya betul, aku percaya itu. Kita mana-mana si Adam nanti di surga. Opung, kenapa kamu jatuh dulu sehingga kami jatuh, dan kita akan marah-marah dia. Semua orang yang nanti masuk surga akan bilang, opung Adam, kenapa gara-gara dia orang jatuh dalam dosa. Oke. Nah, maka lebih benar lagi mereka. Ini Anda harus, kalau Anda mempercayai yang tadi ini, maka ini harus lebih dipercaya lagi. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Lihat Bapak Ibu, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Baca Alkitabmu, dia selalu satu paket. Dia satu paket, ibarat mata uang dua sisi. Satu paket dia. Gambar satu dengan gambar yang lain. Kasih karunia dan kebenaran adalah satu paket. Tak bisa dipisahkan. Jadi kalau Anda menceritakan kebenaran, menceritakan Injil dimanapun Anda berada, Bapak Ibu dan saya, Anda harus ceritakan kasih karunia Tuhan. Kalau Anda tidak menceritakan kasih karunia Tuhan, Anda tidak sedang menceritakan kebenaran. Mungkin Anda menceritakan sesuatu yang lain. I know. Apa itu? Mungkin itu yang dikatakan di Galatia 1. Injil yang lain. Ada Injil yang lain. Kalau Anda juga menceritakan kasih karunia, itu sudah pasti kebenaran. Haleluya. Itu pasti kebenaran. Jadi kalau Anda ingin menceritakan kebenaran, beritakan kasih karunia, itu pasti kebenaran. Kalau Anda ingin menceritakan kasih karunia, beritakan kebenaran, itu adalah kasih karunia. Yang telah menerima, dikatakan juga menerima. Receive, terima. Orang yang menerima. Jangan juga coba menginginkan melakukan. Anda terima dulu. Kalau Anda terima dan mempercayai itu, Anda akan melakukan. Tapi dasarnya adalah menerima. Anda terima kebenaran, kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Jangan dulu, tapi kita harus lakukan, Pastor. No, stop. Ini yang saya juga sedang melakukan ini, Bapak Ibu. Saya sedang melakukan ini. Tapi ini bukan dasar saya. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya menerima. Sederhanakan, jangan buat susah Injil. Jangan buat susah kebenaran. Sederhanakan saja, supaya Anda tidak susah juga. Telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan ini, kalau Anda menerima, mempercayai kasih karunia tadi, kalau Anda percaya kasih karunia Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Anda akan mengalami ini. Akan berhidup dan berkuasa oleh karena satu orang yang karena Yesus ini, yaitu Yesus Kristus. Maka engkau akan berkuasa, akan hidup soe. Kamu akan mengalami hidupnya Kristus, hidupnya Tuhan, sehat, kuat, panjang umur, berbahagia, bersukacita. Dan Anda juga berkuasa atas kemiskinan, berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas kemarahan, emosi yang gak baik. Kamu akan berkuasa. Ini yang akan kamu alami. Kamu akan alami ini. Kalau kamu mempercayai, kalau kamu lebih mempercayai, yang kedua, kamu akan mengalami hidup dan berkuasa. Bukan karena kamu lihat. Oh my God. Karena apa Anda hidup dan berkuasa? Oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus. Jadi kita hidup dan berkuasa juga karena Yesus, bukan karena kita. No, Anda sudah nol, saya dan Anda sudah nol.
N. Kita sudah nol. Yang hidup sekarang adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, pandanglah dirimu bahwa engkau sudah mati dan bangkit, dan yang engkau hidup sekarang adalah Kristus. Dan pandang juga setiap orang percaya adalah ada Yesus dalam dia hidup dalam Yesus. Maka kamu akan berpikir benar, melihat orang dengan benar, maka kamu akan lebih bersukacita. Oke, saya